Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di GKI Layur maupun Bacem Green Wisata. Kita bertemu kembali dalam acara Sapaan Pagi 29 September 2022 ini. Mari kita memulai hari ini dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita dikuatkan untuk menjalani hari yang Tuhan percayakan. Mari kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari yang baru, dan tolong kami untuk memulainya dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami semuanya, yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu setia sampai mati, terambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, setia itu bukan perkara yang mudah, karena kesetiaan itu diuji oleh waktu. Seseorang dianggap setia kepada Tuhan itu dilihat seluruh kehidupannya, totalitas, sampai pada akhir ia dipanggil Tuhan. Nah, kalau kita dituntut untuk setia kepada Tuhan di dalam kondisi-kondisi yang mudah, yang nyaman, mungkin ya lebih mudah, lebih bisa kita lakukan. Meskipun sebetulnya ya tidak juga, karena ternyata Adam dan Hawa pun tidak setia kepada Tuhan, meskipun kondisi mereka relatif lebih mudah, yaitu di Taman Eden, begitu ya. Nah, kali ini kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna ini. Mereka adalah jemaat-jemaat yang miskin, yang pas-pasan. Dikatakan Tuhan tahu kemiskinanmu dan Tuhan tahu kesusahanmu, begitu ya. Jadi memang mereka itu secara ekonomi sulit, gitu ya. Secara ekonomi tidak baik, begitu. Dan mereka mengalami kesusahan karena mereka menolak untuk menyembah kaisar. Waktu itu yang menganggap dirinya sebagai dewa, setingkat dengan dewa. Nah, sementara penduduk-penduduk Romawi yang lain itu sangat loyal terhadap kaisar. Nah, karena kekekahan mereka yang tidak mau menyembah kaisar itu, maka mereka mengalami banyak kesusahan.
Tetapi kita melihat di sini bahwa ternyata Tuhan memuji mereka. Tuhan mengetahui kesusahan mereka. Tuhan menganggap di mata Tuhan justru yang secara materi miskin ini ternyata di mata Tuhan dianggap kaya, begitu ya. Dan apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna ini memang bukan main-main, gitu ya. Bukan kaleng-kaleng kalau kata orang sekarang itu ya. Karena ancamannya adalah nyawa. Karena mereka menolak untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan, begitu ya. Nah, karena penolakan mereka inilah maka ada konsekuensinya, ada harga yang harus mereka bayar. Yaitu apa? Ya, ancaman kematian, ancaman kehilangan nyawa karena kesetiaannya itu. Nah, karena itu Tuhan mengatakan kamu akan mengalami kesusahan selama 10 hari. Nah, itu artinya adalah sampai genap waktunya kesusahan itu akan hilang, begitu ya. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini apa yang menjadi penghiburan bagi jemaat yang ada di Smyrna ini? Nah, tulisan ini mengatakan bahwa ya, aku tahu kamu mengalami kesusahan dan kemiskinan, tetapi ingat, aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya jangan lupa bahwa meskipun mereka mengalami kesusahan dan kemiskinan, mereka memiliki Allah yang kekal. Allah yang selalu ada, Allah yang selalu berdaulat, Allah yang selalu memerintah, Allah yang selalu mempedulikan, dan Allah yang selalu tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan umatnya. Jadi Allah mau mengingatkan bahwa Ia melebihi kaisar yang ditakuti oleh banyak orang itu. Kaisar itu terbatas umurnya, tetapi Allah itu kekal adanya. Nah, karena memiliki Allah yang kekal, maka tidak perlu khawatir meskipun mengalami kesusahan dan kemiskinan, karena pada akhirnya mereka akan mengalami kemenangan. Jadi inilah kenapa di ayat 8 dikatakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, dan yang kedua, yang telah mati dan hidup kembali. Jemaat diingatkan bahwa mereka memiliki Yesus Kristus yang telah mati karena kesetiaannya kepada Tuhan, tetapi juga yang telah bangkit kembali karena diperkenan oleh Tuhan. Nah, karena itu surat ini mengingatkan supaya jemaat di Smyrna tetap setia. Sampai kapan? Sampai mati. Kenapa? Karena kematian yang kedua tidak akan mempengaruhi mereka. Karena mereka setia kepada Kristus yang telah mati dan yang telah hidup kembali. Artinya, kesetiaan mereka tidak percuma. Kesetiaan mereka terbalaskan, terbayarkan. Dan dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya, kemenangan itu di depan mata. Jadi mereka perhatiannya dialihkan. Jangan hanya melihat bahaya yang mengancam, tetapi lihatlah bahwa ada mahkota di balik itu semuanya. Ada perkenan Tuhan di balik itu semuanya. Dan karena itu, mari kita belajar dari apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna ini. Mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada begitu banyak yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Waktu kita, hidup kita, talenta kita, kesehatan kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, ya, wewenang-wewenang yang ada di dalam jangkauan kita,
saudara-saudara yang ada di sekitar kita, sesama yang ada di sekitar kita itu, mari kita kelola dengan setia. Meskipun ada banyak kesulitan, ada banyak kesusahan, ada banyak tantangan, tetapi ingatlah, kita memiliki Allah yang kekal, yang ada selama-lamanya, yang terus-menerus bersama-sama dengan kita di dalam segala susah senang, sehat sakit, di dalam segala persoalan, lancar maupun kurang lancar. Tuhan tahu, Tuhan ada, dan tersedia bagi kita yang mau setia, yang mau taat, yang mau terus mengiring Tuhan. Jaminannya adalah mahkota kehidupan. Kematian bukan menjadi akhir buat kita, tetapi karena kita memiliki Kristus yang mati dan hidup kembali, maka ketika kita setia, maka kita akan dibangkitkan kembali. Nah, kiranya ini boleh menolong kita semua untuk terus setia kepada Tuhan, setia mengerjakan semua yang Tuhan percayakan, sampai kita semua dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia sampai Engkau memanggil kami. Kami tidak terombang-ambing oleh apapun juga. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita. Amin.